Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru khatib bacakan tadi adalah surat Ali Imran 104, yang mana ayat tersebut, melalui ayat itu Allah mengharapkan ada satu kaum, satu golongan di antara kita, satu kelompok yang mau menyerukan kepada kebajikan. Wal takum, hendaklah minkum, wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu ummatun yad'una ilal khairi, satu kelompok yang bisa menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf. Dia itu tugas pertama adalah menyeru kepada kebajikan yang ma'ruf. Yang nomor duanya, dia ini rupanya seperti pisau bermata dua, atau seperti lembaran wang peng berdua belah, hadap sana hadap sini, tapi satu-satunya tidak bermanfaat. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan yang keduanya ini biasa bermasalah untuk mencegah kemungkaran. Jadi wa ulaika humul muflihun. Kalau mau sukses, ini kelompok ini yang diperlukan sekarang. Jadi kalau menyeru kebaikan itu minimalnya khatib sudah melakukannya, penceramah sudah melakukannya, guru-guru sudah menyerukannya, ceramah di radio, ceramah di TV, tiap pagi kita lihat itu menyeru kebajikan semua. Tapi pada saat bicara mencegah kemungkaran, memang ini yang ngeri-ngeri sedap. Banyak pertimbangan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang ini ada hadis khusus. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat satu kemungkaran, kemungkaran itu tidak cocok dengan Al-Quran, kemungkaran itu yang kontra dengan kebenaran, kemungkaran itu dia tidak berwujud, dia boleh kecurangan, boleh kezaliman, efeknya kita lihat. Jadi tidak mesti mungkar itu orang mabuk-mabukan, kemudian judi-judian, khalwat-khalwatan. Itu bahagian terkecil, mungkin 1% dari kemungkaran. Masih banyak kemungkaran lain malah terstruktur, tersusun rapi, masif kemungkaran itu. Jadi kemungkaran dia itu lawan kebajikan, lawan kebenaran. Jadi untuk yang ini kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihatnya. Memang jarang-jarang kalau kita kurung diri di rumah, atau kita hanya masjid rumah, atau jalan-jalan itu saja kita tidak pernah tahu ada di luar sana, ada dalam info-info
kita tidak mengikutinya. TV pun kita tutup rapat. Semua kejadian itu cuek saja. Mana tahu kita. Jadi kalau Nabi mengatakan mar'a minkum mungkaran, siapa yang kamu tahu? Tahu saja, tidak mesti melihat dengan matamu. Mar'a minkum mungkaran fayughayyir, maka robahlah, kata Nabi, biyadikum. Ada orang mengartikan yadikum tangan langsung, cuma menyotalawan urang pungo, menyotalawan kezaliman terstruktur, tersistem. Mana mungkin? Tidak mungkin itu dengan tangan. Itulah tadi, melihat tidak mesti melihat dengan mata. Mereka melakukan di sana di Jakarta, mereka melakukan di luar negeri, mereka melakukan di provinsi lain. Mana kita bisa melihat? Tapi dengan sistem informasi yang ada sekarang, teknologi informasi, itu dalam menit kita bisa tahu. Kemudian juga mencegahnya dengan tangan. Bagaimana kita bawa tangan, sepanjang mana tangan kita ya tumbuk gua ke Jakarta? Mana ada tangan kita sampai begitu? Jadi tangan diartikan kekuasaan. Bahasa lain yang ada jabatan. Apakah jabatan itu sebagai di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, kota, di tingkat provinsi dan seterusnya. Boleh juga tangan kalau kita mau. Itu lebih bagus, terang-terangan aja. Kamu mau, saya mau. Buat onar di kawasan kami, ini lawannya, bosuh lot. Jadi begitu, kalau mau itu lebih bagus. Tapi kalau itu tidak mungkin, maka terstruktur kemaksiatan, teratur kemaksiatan, harus perlawanannya terstruktur, teratur juga, tersistem juga. Kalau mereka terorganisir, harus ada organisasi. Inilah ummatun yad'una ilal khair. Satu kelompok. Wal takum minkum, harus ada di antara kamu. Jangan membiarkan. Ujung ayat ini disebut wa ulaika humul muflihun. Ini orang yang sukses. Ada melakukan dua hal tadi, menyeru kebaikan sekaligus dia mencegah kemungkaran. Wa yughayyir, itu tadi, robah. Jadi kalau kita hari ini pilih yang aman-aman saja, tak seru-seru saja, yang menyeru saja, menghimbau saja, tulis papan, di papan tulis di spanduk, ini kawasan tidak boleh maksiat, ini kawasan tidak boleh ada rentenir masuk, ini kawasan dilarang khatwat, ini kawasan di dalam aurat. Ya begitu seruan-seruan. Tapi mencegahnya ini timbang-timbang sang hakamah. Nampaknya ini nak mampu kita, bukan wewenang kita. Maka kalau tidak ada wewenang kita, kesimpulannya tidak wewenang kita, jawabannya apa? Adalah bilisanikum. Fa illam tastati, kamu tidak berani, pengecut. Nyatakan saya pengecut. Ya Rasul, saya pengecut. Tidak bisa ikut hadismu ini. Mohon maaf Rasulnya. Udah pilih kedua, bilisanikum. Serukan, pegah ngabah. Sikit-sikit bisik-bisik sampai terdengar pada pihak-pihak. Jadi juga itu tidak mengoh, hana mengoh. Gaknya keluarga loh, itu saudara saya, itu pejabat saya, itu bos saya, tidak enak. Ya udah, tidak apa-apa. Tidak mampu bilisanikum, tidak berani ngomong di mimbar, tidak ada jalan, tidak ada kesempatan. Ya udah, kata Nabi,
Kalau itu tidak mampu, wa bi qalbikum, dengan hatimu. Yang ini kata Nabi Hatib Adnan, dengan dalam hati tidak cukup itu. Diberi label yang dengan hatimu, kata Rasul, wa huwa adhafu iman. Itu iman dhaif. Kalau kita itu masih ada dalam hati, ada iman tapi dhaif sekali. Dhaif. Tidak berdaya, tidak mampu. Ukuran dhaif itu ya orang-orang dhaif lah, tidak ada Honda, hana motor, hana pesawat. Kon tapak ke tapak, itangin ke itangin. Paling-paling duduk di keluarga, paling-paling nak baca benar ke ukuran iman kita. Yang kalau kita ada benci, ada kita marah sendiri, benci di rumah, tumbuk TV, tumbuk bintik, kurung aja, mana ya itu ada gerakan. Ini labelnya terendah iman. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa. Pertama, rasa tidak tahu. Kedua, tidak mungkin nyangkon wilayah danyo. Itu bukan urusan kami. Juga dalam hati tidak ada perasaan apa-apa, slow saja. Ini tidak ada punya iman kalau menurut hadis ini. Ada sembahyang pula pingkuh yang apa-apa silahkan. Jadi Allah mengatakan dalam surat yang sama Ali Imran, apa kata Allah lagi? 110. Ali Imran 110. Kuntum khaira umatin, kamu harus siap menjadi sebaik-baik umat. Khaira itu yang terbaik. Kamu umat terbaik. Allah mengatakan kita ini umat terbaik, umat Islam. Tetapi bagaimana baiknya? Ukhrijat binnas, dikeluarkan, dihadirkan kepada seluruh manusia. Allah ya Allah, baik dipegah ke manusia lain, ke keluarga dua mentang tak mampu ya Allah. Kamu lamih tak? Kami dhaif iman kami ya Allah. Untuk keluar saja saya tak mampu. Ukhrijat linnas ya Allah, baik dipegah ke manusia yang lain, ke kampung dua mentang hai ke tempat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk tampil di hadapan manusia. Ya Allah, kami tidak ada kemampuan. Kami untuk orang kota Banda Aceh saja tidak mampu ya Allah. Tidak ada keberanian, tidak ada kemampuan, tidak ada kapasitas. Kami tidak bisa menyangkau. Bagaimana kami ukhrijat linnas? Tidak cukup saja kita harus tampil kuntum khaira umatin. Kamu menjadi yang terbaik dari umat-umat. Kamu dihadirkan ukhrijat linnas. Fungsi kamu apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu harus lakukan itu. Tidak boleh diam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, harus itu. Hansip ya mentajid bawah. Tidak cukup puasa 30 hari 40 hari tambah sunat dan lain-lain. Tidak cukup salat malam saja. Tidak cukup salat duha lagi. Tidak cukup masuk peng dalam 2.000 rupiah dalam kaleng-kaleng masjid. Tidak cukup 100.000 200.000. Tidak cukup. Kalau kamu tidak lakukan ini, ya tidak baik. Kamu bukan orang terbaik, terjelek. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyo benar tu kok si umat terbaik begitu. Allah ya Allah, jangankan untuk manusia kami dizalimi ya Allah, kami dibohongi ya Allah, kami dikhianati ya Allah. Orang-orang yang kami percayakan, yang kami pilih mereka, kami dikhianati ya Allah, kami ditipu ya Allah, kami dibohongi oleh orang-orang yang kami pilih itu, oleh pemimpin kami diam saja ya Allah. Itu seperti itu kita ngomong walaupun tidak ngomong. Seperti sudah ngomong kepada Allah seperti itu kalau kita pada pasif, tidak bergerak.
Masih surat Ali Imran ayat 142. Apa kata Allah? Ini sakit hati. Nyo ayat ni sakit hati jadi tanpa apa-apa. Sakit. Ali Imran 142 bunyinya am hasibtum, hai, apakah kamu, kata Allah, sudah menghitung kesimpulannya, antadkhulul jannah, kamu masuk surga? Apakah kamu sudah ada kesimpulan akan masuk surga dengan puasamu yang luar biasa, dengan zikirmu yang luar biasa, dengan Jumatmu kalhamdulillah bermasjid ahwai mengetik, dan dengan semua sedekahmu, dengan hajimu berulang-ulang, dengan baca Quranmu macam-macam irama dan hafid Quran? Apakah kamu, kata Allah, am hasibtum, kamu sudah berkesimpulan, sudah membuat perhitungan kalkulasi, antadkhulul jannah, pri tamang surga lagi? Tunggu, kata Allah, kapiyuh hilai kaprai hilai golam. Bagaimana juga gepegah oleh Allah, walamma, dan belumlah, ya'lamillahu, belum tahu Allah. Allah belum tahu kita, hana getelam, hana getepelam. Tuhan sudah getepelam. Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Tuhan hana getepe, katanya sudah berniat. Jahadunya sudah pernah berjuang, sudah berbela ke agamamu, sudah kamu mencegah mungkarmu. Tuhan hana ketela pio pio kan semudah itu mahai surga mahal. Hai kagak pegah dia tengku, man amila salihah, man kana yu'minu billah, beriman kepada Allah, alladzina yu'minuna billah, orang yang beriman kepada Allah, walladzina ya'maluna salihat, melakukan kebajikan. Lagi cerita benar kebajikan mandu nyan yadkhulul jannah, betul janji Allah, yadkhulul jannah itamong pajan itamong dengku. Onyo tak umpamakan tanyo, onyo tak umpama mentong sudah bayar tunai untuk daftar jak wajib. Kita sudah membayar tunai biaya ongkos haji ONH, ONH plus hampir 200 juta sudah dibayar. Itu yang daftar itu berpuluh ribu. ONH, ongkos naik haji plus. Yang kita biasa-biasa itu sekitar 30-an juta. Sudah bayar. Kemarin sudah bayar. Lunas. Tapi tunggunya 27 tahun ke depan kalau hari ini mendaftar, ini bayar tunai. Yang ONH plus hari ini bayar, atau tahun lalu, 5 tahun lalu bayar, 10 tahun ke depan pergi. Nabrak. Menan ke? Tanya kat tuntas periksa salat beres, prehile be, ka beres salat, zakat beres. Kemudian periksa haji beres. Periksa lagi salat sunat, ibadat sunat beres semua. Zakat beres. Tapi periksa adakah di daftar orang-orang berjihad di jalan Allah? Oh hana jengku nepres. Dan pengetahuan yang kasah solid, mahsyar itu 3000 tahun. Belang madang mahsyar luah menghala, leher beton jak cukup menderita, ciri beton jalan menanjak, jalan mendaki, ciri beton jalan merata, ciri beton jalan menurun. Ya Allah, pada hari itu orang normal saja berjalan, bayangkan normal saja 1000 tahun jak mendaki, 1000 tahun datar, 1000 tahun menurun. Sebahagian orang datang di situ buta,
Wa man a'rada an zikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayat seperti tadi sudah dibacakan ini, nyan heboh ayat kagak baca, nyan hana bergerak danyo, tidak berniat pun. Itu namanya waman a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada peringatanku. Itu peringatan Allah. Fa innahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya siman itu orang tersebut hidup di dunia dhanka. Allah adengku hana cerita dhanka. Saya punya kebun luas, saya punya pekarangan rumah luas. Itu luas, ini luas. Oh ya, boleh. Tapi setiap hari masalah di rumah tangga, masalah dengan tetangga, masalah di kantor, ditipu orang, dibuang orang, khianat orang. Fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan hari kiamat dibangkit oleh Allah buta. Lain beres semua tapi kok buta ya Allah. Dia protes Allah. Qala Rabbi, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa saya buta pada hari ini? Hari yang 3000 tahun berjalan itu kenapa saya buta ya Allah? Allah menjawab, waqad kuntu basira, dulu saya terang melihat, dulu melihat. Urangnya kok kabuta saya ya Allah? Dulu saya terang melihat. Ini kondisi seperti ini. Allah menjawab, waqad ata ayatuna, sudah datang, atatka ayatuna, sudah kami sampaikan ayat-ayat kami lagi bunuh. Kali ke pegah hidungku lihat khatib nyana ayat lagi minimal bunuh apa? Atatka ayatuna katro gata hana pega petuo-tuo. Fanasitaha, kamu melupakannya. Fanasita, nasitu nyan lupa. Kamu membuat-buat lupa saja kan? Kamu sengaja buat lupa, pura-pura hana depa kan? Oleh karena itu, wa kadzalikal yauma tunsa. Nyoke na kapatih Tuhan. Wa kadzalika, yang seperti ini. Wa kadzalikal yauma tunsa, bauronyo kamu dilupakan. Kamu lupa-lupa perintah, lupa-lupa amar ma'ruf nahi munkar. Hari ini kamu kembali lagi kepada ayat tadi. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu, Allah belum tahu alladzina jahadu minkum, di antara kamu apakah ada orang yang mau berjuang, berjihad? Di mana jihad kita? Kan yang pertanyaan, itu pertanyaan kita. Apakah berperang? Tidak mesti berperang. Hari ini perang medsos. Harus ada siap generasi kita lawan perang dengan medsos. Mereka lawan narasi. Mereka membuat stigma, lawan itu. Contohnya apa? Mereka menuduh Islam radikal, Islam teroris, Islam intoleran, Islam anti NKRI, Islam anti Pancasila. Tuduh mereka, yang tuduh itu mereka PKI. Walaupun pejabat negara, mereka anti PKI. Tulis. Harus seperti itu. Hari ini ulama diadu dengan ulama. Ulama diadu sama-sama ulama. Ulama diadu dengan umarah. Ulama diadu dengan pemerintah. Ulama diadu dengan TNI, dengan Polri. Jawab, yang adu ulama, yang adu umat Islam dengan pihak-pihak di Indonesia, itu PKI. Harus seperti itu kita tulis, pegang. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Menyona, mungkin ada suara dari Nabi. Nabi langsung mendengar. Kita berselawat kepadanya, menyebut namanya, bercerita tentang maulidnya. Kata Nabi, maulid kau buat 100 hari kenduri patah daku-daku kata onidang. Pewarisku, ulamamu dihina, fotonya hidup belah batang kurang.
dicaci maki ulama, banyak juga dibaca ulama, difitnah, dibuli ulama, ditangkap, diborgol. Kau diam ya. Cucuku disiksa, di macam-macam ini, kau diam ya. Bagaimana aku beri syafaat nanti kepadamu? Pewaris-pewaris ulama warasatul anbiya itu yang menjelaskan agama, diam kalian. Masih memihak kepada yang menuduh-nuduh itu. Jadi apa juga kita buat hari ini? Minimalnya, kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Bahwa afdalul jihadi, jihad yang paling besar bukan kamu bertempur, apalagi tidak ada pertempuran, bukan kamu mencari musuh ke negeri orang, bukan kamu bersiap-siap satu dua. Afdalul jihadi kata Rasulullah, sebaik-baik jihad adalah qaulul haq atau qaulul adil, ucapan yang benar, inda, terhadap sultani jair, ucapan yang benar kepada para penguasa yang zalim, yang jahat, yang mungkar. Oleh karena itu kaum muslimin, mana kemungkaran yang mengganti Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mau diganti dengan Ekasila, itu kemungkaran masif yang menjual perut bumi Indonesia, ikan, semuanya itu kemungkaran. Nenek moyang kita dulu berjuang mempertahankan negeri ini merdeka. Hari ini mereka menimplak kita. Jangan kamu katakan wala taqulu liman yuqtal, kata Allah. Jangan kamu sebut orang yang berperang fi sabilillah amwata, masih hidup dia. Jangan kau sebut mati. Bal ahya, dia masih hidup. Walakin tash'urun, walakin la tash'urun, kamu tidak sadar dia masih hidup. Nenek-nenek kita, pejuang-pejuang dahulu, para syuhada, orang gagah-gagah Aceh masih hidup bersama kita. Seperti Nabi tadi menimplak kita. Hai cucuku, kami pertaruhkan nyawaku, kami semuanya untuk kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan bumi ini, negeri ini. Kami sudah perserahkan semuanya demi anak cucu kami. Tapi hari ini anak cucu kami tidak dapat apa-apa dari hasil perjuangan kami. Emasnya dibawa oleh bangsa asing, gasnya semuanya dinikmati oleh bangsa asing. Katanya, apa yang kurang di tanganmu, di hadapanmu, wahai cucuku? Imanmu ya. Apa imanmu kurang? Apa fisikmu sudah stunting semuanya, kesek-kesek? Apakah kamu tidak ada ilmu, anakku? Apakah semangat hidupmu sudah tidak ada? Apakah darah-darah kami, tetesan darah kami para syuhada sudah beku dalam tubuh kalian? Tidak punya darah kami lagi menetes dalam tubuh kalian. DNA kalian, DNA siapa ini yang masuk dalam tubuh kalian hingga kalian diam? Kemungkaran merajalela, kamu diam. Harta bumi ini dirampok, diam. Apakah kami harus hadir pangku senjata lagi bersama kalian? Apakah kalian karena terlalu banyak makan yang haram, hidup dengan riba, negeri ini diolah dengan riba, karena utang menggunung di luar negeri dengan riba, semua transaksinya, transaksi uang itu untuk dipinjam negara dengan riba? Apakah kalian, DNA kalian sudah seperti ini, beku darah-darah para syuhada, tidak ada jalur lagi mengalir darah-darah kami, tetesan darah kami dalam tubuh kalian? Kaum muslimin yang berbahagia, kembali lagi bahwa Allah mengharapkan kita itu untuk kita berjuang di jalannya.
Surat As-Saff ayat 4. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah ingin cinta, ingin mengharapkan, kangen Allah, rindu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Berjalan Allah, membela kebenaran agama Allah, membela kebenaran itu milik semuanya. Al-haqqu mir rabbika. Allah mengatakan kebenaran itu, hai Muhammad, mir rabbika, milik Allah, milikmu, milik semua. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu-ragu. Allah mengatakan siapa saja yang mau berjuang dengannya, safa, ingin saya dambakan, saf-saf orang yang mau berjuang membela agamanya, berturut-turut, berikut-ikut terus seperti gelombang di laut, tidak pernah berhenti membela agama Allah, supaya agama Allah, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam tetap tinggi, tidak ada yang melampauinya. Mudah-mudahan umat Islam Indonesia yang mayoritas diberkahi oleh Allah, negeri ini dilindungi dan dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Indonesia Raya tetap aman nyaman sampai kiamat. Pengkhianat-pengkhianat bangsa kita itu, penggarong-penggarongnya, mafia-mafianya, oligarki kutuk dan laknat Allah, kalau boleh mereka diberi petunjuk untuk menjaga negara kita ini supaya NKRI Pancasila aman di bumi ini. Mudah-mudahan khutbah kita ada manfaat bagi kita semua. InsyaAllah ketemu pada lain kesempatan. Kalau ada yang tidak mengena, kami mohon kepada maaf.